Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu. Ayo, siram dengan air, ayo. Kau masih hidup, Le. Kau masih belum mati, Padrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamon. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan uji pemilik kapal itu? Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, paman. Tidakkah paman memperhatikan itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-729 ini dengan para pemain Yati Indra sebagai Bapatan, Naryo sebagai Kidemang, Herman sebagai Kiai Pangon, Ashari sebagai Panji Satrang, Aris sebagai Pameggatsi, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Harry Stiono sebagai Damar Taun, Wit Hendra sebagai Prabangkara, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. Kiai Pangon mendadak menjadi sangat pucat. Bapatan menjadi kebingungan, sedang beberapa orang yang lain yang berada di dalam rumah itu bahkan seperti tak menyadari apa yang terjadi. Manis Pedang Sesanti yang mendengar sendiri ancaman Pameggatsi itu gemetar ketakutan. Orang itu lepas. Bagaimana ini? Orang itu tidak tahu apa-apa.
telah menyebabkan ia lepas. Kau telah melepaskannya. Aku tidak tahu ia akan terlepas. Aku justru akan membunuhnya. Bagaimana, Kiai? Ini keadaan yang lebih gawat, Ki Demang. Tukang menodai orang itu lepas. Ia masih mampu berkeliaran dan melanjutkan petualangannya. Bahkan, ia mengancam 2 orang anakku. Jadi bagaimana? Aku tidak tahu. Aku juga bingung. Ayah, bagaimana? Aku takut, Ayah. Duh Gusti, paringamu ngapura. Bagaimana ini, aduh? Kalian berdua memang mengecut, kalian mengeroyok, kalian tidak berani bersikap jantan. Maafkan kami, kalau kau merasa dipecundangi, Damartau. Kita tidak perlu merasa bersalah, Paman. Kita tak perlu mengukur tebalnya sikap jantan atau tipisnya hati seorang pengecut. Lihat, Paman, dia sudah akan mati. Darah telah mengalir dari sudut bibirnya. Kalian bermimpi. Mungkin. Namun kini kami sedang berusaha untuk mewujudkan mimpi itu agar berubah menjadi kenyataan. Mari Paman Lare Angon, kita tingkatkan bobot tangan kita. Aku akan menyibukkannya sehingga menjadi orang yang paling sibuk di dunia ini dengan lucutan-lucutan cambukku. Sementara Paman boleh menghujaninya dengan banjir bandang. Kita tidak perlu merasa sungkan. Sudah waktunya Paman Lare Angon menggetarkan pedang yang berwarna merah. Bersiaplah untuk mati, Damartau. Damartau hanya bisa mengumpat. Ujung pedang di tangannya telah membara. Segala yang tersentuh pedang itu tentu akan terkelupas kulitnya. Namun Damartau harus melihat pedang di tangan Lare Angon juga telah membara terbakar. Bahkan warnanya bergerak kebiru-biruan. Sentuhan pedang Lare Angon itu tentu akan menyulitkannya. Sementara yang membuat Damartau merasa sebal adalah ujung cambuk Badrawati yang selalu menggeliat dan membuat sentuhan-sentuhan kecil di permukaan kulitnya yang sakitnya sampai menulang. Badrawati dan Lare Angon belum tahu seseorang sedang memperhatikan pertempuran yang sedang terjadi. Mampus kau! Lihat! Mana Jono Birowo? Mana Jono Birowo itu, ha? Bukan main. Benar-benar bukan main. Siapa yang mengira apa yang aku lakukan di Kademangan Puring ini? Mengundang perhatian banyak orang yang mempunyai kemampuan tinggi. Bocah itu ternyata bernama Badrawati. Dan pamannya itu bernama Lare Angon. Mereka memiliki raja seperti yang aku miliki. Badrawati. Jelas sudah aku ketahui ketinggian ilmunya, meski ia masih bocah. Namun benar-benar telah membuatku kelabakan. Terutama cambuknya itu. Kiri rasanya jika aku harus berhadapan dengan bocah itu. Sentuhan dan geliat cambuk itu mampu menyakiti tulangku.
Nampaknya pamannya yang pernah melarang itu memiliki kemampuan tak lebih rendah. Aku tentu akan mengalami kesulitan jika menempatkan diri untuk mengambil salah seorang dari mereka untuk menjadi lawan. Lebih baik aku justru membantu Kakang Panji Saprang mengeroyok musuhnya yang hanya seorang perempuan saja. Nah, dengan demikian keadaan menjadi adil. Bocah dan pamannya mengeroyok sahabat kakakku. Aku akan mengimbangi dengan membantu Kakang Panji Saprang untuk mengeroyok perempuan itu. Lebih menyenangkan, apalagi dia hanya seorang perempuan. Mengapa kau tidak menggunakan ajianmu itu, Panji Saprang? Tidak perlu. Ayo gunakan. Apakah kau pikir aku takut menghadapi Aji Condo Birawa itu? Lebih baik aku ingatkan kepadamu untuk jangan menggangguku. Tidak mungkin. Aku melindungi anakku. Justru aku harus mencegah siapapun yang akan membahayakan anakku. Ayo Panji Saprang, gunakan aji setanmu itu. Aku akan menghajarnya hingga babak belur. Aku tidak peduli apakah ajianmu itu akan beranak pinak menjadi tak terbilang jumlahnya. Aku tidak perlu menggunakan ajian itu kepadamu. Aji Condo Birawa tidak perlu aku gunakan menghadapimu. Bukankah dalam beberapa pertarungan yang pernah terjadi di antara kita, kau selalu menggunakan ajian tengik itu? Mengapa sekarang kau berkata seperti itu, Panji Saprang? Bukan urusanmu. Menarik sekali. Panji Saprang mulai berpikir bahwa tidak ada manfaatnya ia menggunakan ajian Condo Birawa. Keadaan ini sesuai benar dengan apa yang dikatakan oleh orang yang berjubah merah dan mengenakan caping lebar itu. Pertarungan itu seperti disepakati berhenti sejenak. Wajrawati dan Narek Angon rupanya tertarik pada percakapan yang terjadi antara Pinaka dengan Panji Saprang. Damar tahu memanfaatkan keadaan itu untuk beristirahat, sementara Pengegatsi memperhatikan apa yang terjadi dari kegelapan malam. Dan dalam pada itu, sesuatu memang mengganduli hati Pinaka. Ia teringat dengan perjumpaannya yang aneh dengan seorang lelaki bercaping. Orang yang tiba-tiba telah berdiri di hadapannya pada saat dia terbangun dari tidur. Siapapun aku, itu tak penting bagimu, Nyai. Namun aku merasa perlu muncul dan menemui. Cerita apa? Apa kepentinganmu? Apa kepentinganku nanti akan kau ketahui kalau kau sudah selesai mendengarkan kisah ini. Jangan membuatku jengkel. Kau telah mengganggu tidurku. Cepat katakan. Apa yang aku ceritakan ini adalah merupakan sebuah penggalan dari Bumi Suci. Tentang perang agung saudara-saudara berebut tahta yang melibatkan banyak orang. Di antaranya adalah Raja Madras. Raja Madras atau Madraka bernama Narasoma atau saya. Ia memiliki sebuah ajian dahsyat bernama Condo Birawa. Condo Birawa? Iya, Condo Birawa. Raja Madras yang ketika masih muda bernama Narasoma itu mewarisi ajian itu dari mertuanya. Karena sang mertua yang berwujud raksasa membuat Narasoma merasa malu dan dibunuhnya mertua raksasa itu. Jadilah ajian dahsyat itu milik Narasoma. Dengan ajian itu,
Narasoma mampu malang melintang tanpa tanding, tanpa ada siapapun yang berani menghadang. Baik lawan maupun kawan menjadi jeri jika harus berhadapan dengannya. Siapapun akan berpikir dua kali untuk berhadapan dengan Narasoma, karena ia memiliki Aji Condopirowo yang berwujud sepasang bajang kecil yang mampu membelah diri dan beranak pinak itu. Sampai kemudian perang besar yang disebut Baratayuda itu terjadi. Barata adalah nama keluarga atau wangsa Barata. Yuda adalah peperangan. Peperangan di antara keluarga sendiri dari darah Barata. Raja Madras itu berpihak pada salah satu yang berperang dan harus berhadapan dengan Yudhistira. Di saat itulah kedahsyatan ajian Condopirowo itu kandas. Oh, apa yang terjadi? Makhluk bajang bernama Condopirowo itu ternyata tidak kerasan ikut majikan. Ia membutuhkan wadah yang lebih sesuai. Mengapa? Dan wadah macam apa? Karena perbuatan Narasoma yang jauh dari dan lebih senang mengumbar nafsu manusia, maka bajang itu tidak kerasan. Dan bahkan kemudian telah pindah wadah menjadi abdi Yudhistira. Nah, Nyai, hanya itu yang bisa diceritakan. Kalau kau akan tidur lagi, tidurlah. Saat ini masih tengah malam. Tunggu. Maaf, Nyai, aku tergesa-gesa. Aku yakin apa yang diceritakan oleh orang berjubah dan bercaping itu adalah agar aku menirunya. Perbuatan dan perilaku Panji Saprang berpijak pada kejahatan. Itu sesuai dengan yang dicontohkan. Aku harus berusaha memancingnya menggunakan ajian Condopirowo itu. Dan aku akan berusaha mempengaruhi makhluk bajang itu agar membelot dan menjadi milikku. Akan tetapi rupanya Panji Saprang bukannya tidak menyadari keadaan dan kemungkinan itu. Ayo Panji Saprang, jangan kau merasa sungkan. Gunakan ajian dahsyatmu itu untuk menghadapiku. Ayo Panji Saprang. Kau tak terlampau berharga untuk kuhadapkan dengan ajianku. Aku tahu kau mencemaskan sesuatu Panji Saprang. Badrawati, lari angon. Bagaimana Bibi? Kenapa berhenti? Bunuh Damar Taun. Tunggu, aku ikut. Dari kegelapan malam muncullah Pamekatsih yang berambut putih. Lare Angon terkejut. Badrawati serasa akan bengkah dadanya. Dari cahaya obor yang temaram, nampak Pamekatsih tersenyum melecehkan. Pinaka Swastirati yang mengetahui siapa Pamekatsih dan bagaimana sepak terjangnya, memandang dengan sirik. Panji Saprang tersenyum melihat kemunculan adiknya itu. Nampaknya kau berhasil membebaskan diri Pamegan.
Untunglah aku memiliki nyawa rangkap. Sebenarnya aku telah mati. Cambuk bocah itu telah berhasil mengail nyawaku. Ia tak tahu aku menyembunyikan nyawa cadanganku di ketiakku. Kalau ia tahu, ia tentu akan mengailnya pula. Kau pikir kau akan bisa lepas dari tanganku? Gertakan anak kecil, mana aku peduli. Nah, kini kau telah berada di antara kami semua, Pamungkas. Kau akan berpihak pada siapa? Kau memiliki raja yang tidak sama denganku. Apakah kau akan memihak kepada golongan? Sebenarnya hal itu yang akan aku lakukan, Kakang Panji Saprang. Mestinya aku ikut membaur dengan mereka yang memiliki Raja Kalacakra, seperti yang ada di tangan kananku ini. Namun aku melihat ada ketidakadilan di sini. Maka biarlah aku membuat perimbangan. Jelaskan kata-katamu agar lebih jelas, Pamungkas. Di antara pemilik Raja Trinetra atau Raja Mata Ibu Durga, ada yang membelot atau berkhianat, memusuhi teman-temannya. Maka biarlah aku mengimbanginya dengan ikut membelot pula. Meski aku memiliki Raja Kalacakra, namun aku berpihak pada mereka yang memiliki Raja Mata Ibu Durga. Bagus, Pamungkas. Lanjutkan. Karena aku melihat ada 2 orang di sana mengeroyok seorang, maka biarlah di lingkaran ini aku membantu Kakang Panji Saprang untuk mengeroyok perempuan ini. Gagasanmu benar-benar cemerlang, Pamungkas. Aku sependapat. Kalian pikir apakah aku takut menghadapi kalian berdua bersama-sama? Aku tantang kalian berdua untuk bertempur bersama-sama menghadapiku. Jangan, Bibi. Biarlah salah seorang di antara mereka itu menjadi bagianku. Panji Saprang atau si Ubanan atau Mauluk itu. Jangan mengecilkan aku, Badrawati. Aku perintahkan kepadamu untuk bersama-sama dengan Lare Angon membunuh Damar Taun secepatnya. Lakukan itu segera. Hiat! Kurang ajar. Hiat! Kau tidak mempunyai nyawa cadangan lagi, Pamungkas. Hati-hati menjaga nyawamu. Mari, Kakang. Hiat! Hiat! Mari, Kakang Saprang. Kita hadapi perempuan ini bersama-sama. Hati-hati menghadapinya, Pamungkas. Hadapi dia sendiri. Aku tiba-tiba saja merasa tertarik dengan bocah itu. Lecutan cambuknya benar-benar menggetarkan gendang telingangku. Bagus. Mari, Paman Panji Saprang. Aku akan menunjukkan bagaimana cara ujung cambukku menggeliat di antara tanganmu dan menyusup masuk menjebol gendang telingamu. Perang tanding telah bergeser. Lare Angon bersiap diri berhadapan dengan Damar Taun. Badrawati memandang Panji Saprang dengan seksama, sedang Pameggatsi harus merasa gelisah karena dipandang dengan tatapan mata yang paling sirik oleh Pinaka Swasti Ratu. Siapa namamu, Le? Namaku bukan Panji Saprang. Aku ulangi, siapa namamu? Kau seperti kehilangan bahan pembicaraan, Paman Panji Saprang. Kau sudah mengetahui siapa aku, namun kau masih juga menanyakannya. Kalau ingin memperbincangkan sesuatu, berbicaralah hal lain. Jangan berbicara tidak bermutu. Mungkin kau ingin menyempatkan diri berdoa. Berdoalah.
Ya, menengadalah ke langit. Pandangi sepuasnya langit yang maha lebar luas tak bertepi itu. Kemudian menunduklah merenungi bumi, karena kau tak akan berpijak lagi padanya. Maksud Paman, ini kesempatan terakhirku. Iya. Terima kasih, Paman benar-benar baik. Karena Paman masih berkenan untuk mengingatkan aku. Tetapi apa? Sebelum aku mati, bolehkah aku mengajukan permohonan? Boleh. Apa yang akan kau minta? Kalau bisa, apakah Paman mengizinkannya? Katakan saja. Aku akan berbaik hati memberikan kalau aku memilikinya. Permintaanku adalah, aku akan menyerang Paman dengan cambukku ini. Namun janganlah Paman menghindar. Berilah kesempatan ujung cambukku menjenguk isi telinga Paman. Maaf, Paman. Maksudku, telinga Paman sangat kotor. Ada cairan kuning yang berbau di sana. Aku jamin ujung cambukku sanggup mengoreknya, membersihkannya, sekaligus menjebol dan mengobrak-abrik otak Paman. Mengapa Paman malah tertawa? Kau benar-benar bocah menyenangkan. Oh ya? Kau masih bocah, tetapi pintar berbicara. Dan ada kalanya kata-katamu nyelekit. Baru ucapan saja, kau telah membuat gatal telingaku. Untuk itu, aku ingin memberikan hadiah untukmu. Hadiah apa, Paman? Nah, terimalah ini, kepalan tanganku. Akan kusambut dengan cambukku. Kurang ajar. Ujung cambukku mengenai apamu, Paman? Kau telah mengenai ujung hidungku, bocah tengik. Bagus. Itu baru ujung hidung. Sekarang jagalah sangkanganmu, Paman. Perkelahian Badrawati melawan Panji Saprang telah merambah ke tataran yang semakin tinggi dan meningkat. Panji Saprang yang memiliki tembong besar di wajahnya itu bertarung bagaikan banteng yang tangguh. Namun Badrawati dengan lincah mempermainkan cambuknya yang meledak-ledak dan ada kalanya menyerang dan menyayat. Pinaka tersenyum melihat ulah Badrawati. Dan tatapan matanya kemudian beralih pada lelaki berambut putih yang berdiri termangu di depannya. Bagaimana dengan kita berdua ke sana, Pak Mekasih? Kita? Ya, tentu saja kita tidak hanya akan menjadi penonton saja, bukan? Bersiaplah. Aku tidak segera bermaksud mengalahkanmu. Namun aku merasa berkepentingan untuk membunuhmu. Kau akan membunuhku. Kau lupa aku memiliki Raja Kalacakra. Bersetan dengan Raja Kalacakra yang kau miliki. Anakku tidak membutuhkan perlindungan orang semacam kau.
Keberadaanmu justru hanya membuat kotor saja. Perbuatanmu membuatku muak dan mau muntah. Sepanjang yang aku alami, tidak demikian dengan mereka. Mereka? Mereka siapa? Mereka para gadis yang telah dengan sukarela memenuhi keinginanku. Mereka merasa senang dan bahkan ketagihan. Mereka tak sampai muak dan muntah. Sungguh, aku tidak bohong. Jika birahi mereka telah berhasil aku bangkitkan, perilakunya seperti hewan. Keparat, penjelmaan iblis. Kau benar-benar manusia terkutuk. Ibumu diperkosa seekor babi sehingga melahirkan anak sepertimu. Ibuku diperkosa seekor babi? Iya, kalau kau tidak percaya, tanyakan kepada kakakmu itu. Seekor orang utan menyebabkan kelahiran Panji Saprang. Dan kemudian, ibumu masih melakukan dengan babi hutan yang menyebabkan kelahiranmu. Hanya keturunan binatang yang sanggup berperilaku seperti binatang. Arab! Mampuslah kau di tanganku. Antara Badrawati melawan Panji Saprang dan Binaga melawan Pamaggatsih merambat cepat. Kekuatan dahsyat yang bersumber dari dua jenis raja yang berbeda itu saling serang dan berbenturan. Adalah Lare Angon dan Damar Tau yang memilih cara berbeda dalam bertarung. Kedua orang itu saling berhadapan. Keringat telah membasahi segenap tubuh mereka. Bagaimana dengan kita, Damar? Apakah kau ingin agar kita menjadi penonton saja? Mungkin kau masih memerlukan beristirahat untuk memulihkan tenaga. Aku melihat darah masih meleleh di sudut bibir. Aku sarankan agar kau membasuhnya dulu, Damar. Keparat! Nampaknya ada bekas bilut memanjang di bibir. Cambuk Badrawati itu tentu yang menyebabkannya. Tentu sakitnya tidak ketulungan, Damar. Jangan hanya mengoceh. Iya, kau benar. Sebaiknya aku memang tidak perlu banyak berbicara. Nah, marilah kita berkelahi. Namun perkelahian ini tidak perlu harus seperti dengan cara mereka. Aku sedang malas bergerak. Apa maksudmu? Aku ingin langsung mengadu tenaga menghadapimu. Nah, mari kita lakukan. Jangan kau lepaskan tangan Bunda Bartau. Sia-sia. Aku menghendaki pertarungan macam ini.
baik. Itu jelas suara orang yang berkelahi. Siapa yang berkelahi? Dan ada apa? Kau ini, jangan menanyakan sesuatu yang aku tidak tahu jawabannya. Barangkali kau bisa menerka, Kang. Dengarlah, bukankah kau dengar lamat-lamat suaranya dari arah yang barat itu, bukan? Iya, benar. Itu dari rumah Kiai Pangun, Kang. Bukankah orang yang berambut putih tadi dibawa ke sana? Lalu bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, orang berambut putih itu nampaknya telah menimbulkan masalah di sana. Menimbulkan perkelahian itu, kan? Apakah kira-kira orang berambut putih itu telah terlepas? Kang, bagaimana kalau ia muncul di rumah kita, Kang? Di rumah kita? Iya. Apakah itu mungkin? Bukankah aku perempuan, Kang? Manusia berambut putih itu gemar memakan perempuan. Perempuan itu kan... Aku kan perempuan. Iya, tapi bukan perempuan yang sepertimu. Maksudmu, Kang? Orang berambut putih itu tidak pilih-pilih tebu. Tidak sembarang memilih perempuan. Tetapi perempuan pilihan. Yaitu masih gadis. Dan itu pun gadis yang cantik. Kau tidak memenuhi syarat untuk diterkam olehnya. Di samping kau telah menjadi istriku. Juga karena wajahmu jelek. Pemetik kembang berambut putih itu sama sekali tidak berselera melihat wajahmu. Kecuali bagaimana, Kang? Kecuali kalau kau mengenakan topeng yang cantik. Kok ini, Kang? Kau sendiri bagaimana? Kau doyan kan perempuan jelek seperti aku ini? Itu karena aku kasihan padamu. Di samping itu, kalau kita melakukan hubungan suami istri denganmu, aku tak sedang membayangkan kau, tetapi yang kubayangkan adalah perempuan lain. Kakang ini Mau tahu siapa perempuan yang aku bayangkan? Kau menyinggung perasaanku, Kang. Yang aku bayangkan istri Jeng Bonong. Dia cantik sekali. Weladala, malah menangis. Kau sih, kalau tidak suka padaku, kembalikan aku pada orang tuaku. Lah kok seperti tembang saja. Kembalikan pada orang tuaku. Diamlah, jangan menangis. Lihat itu, siapa yang datang? Kang, buka pintunya, Kang. Iya, sebentar. Di sana itu. Kan di rumah Kiai Pangon ada orang yang sedang berkelahi. Orang berambut putih itu lepas, kan? Lepas? Iya, lepas. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Aku nekat memberanikan diri mengintip apa yang terjadi. Aku merayap dan melihat orang-orang yang berkelahi. Sungguh, aku tidak bohong, kan? Iya, aku percaya. Suaranya juga kedengaran dari sini. Mereka berjumlah 6 orang. 6 orang? Banyak sekali. Dan mereka bertarung dengan cara yang aneh dan luar biasa, Kang. Cara bertarung menggunakan ilmu kanuragan. Aku tidak bisa melihat dengan jelas karena mereka mampu bergerak dengan sangat cepat. Yang kedengarannya hanya umpatan dan teriakan-teriakan saja.
salah seorang dari mereka yang bertarung itu berambut putih. Nah, berarti orang itu lepas, Kang. Sudah ya, aku mau pamit. Kau mau kemana? Aku akan memberitahu yang lain. Kita nyalakan obor, ya. Kita dekati mereka yang sedang berkelahi itu. Baik, aku setuju. Aku juga akan membawa obor dan pedang. Kang. Sudah, kau di rumah saja. Loh, bukankah kau tadi menangis? Lanjutkan kembali tangismu. Kang, aku takut. Pertempuran yang terjadi itu sebenarnya telah diketahui oleh segenap para penduduk. Setelah mereka diguncang oleh kecemasan akibat ulah Pamegatsi, sang pemetik kembang, kini mereka dikejutkan kembali oleh suara orang-orang yang berkelahi. Beberapa pemuda mengambil gagasan menyalakan obor dan mendekati pertarungan yang terjadi. Sementara pertarungan 3 pasang pemilik Raja Kalacakra dan Trinetra itu terus berlangsung dan meningkat tajam. Nah, bagaimana akhir dari pertarungan itu? Mampukah Badrawati, Lareangon, dan Pinaka mengatasi lawan-lawannya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.